Waktu saya berkuli, waktu itu ya sahabatku, saya kan punya kacamata besar tuh. Wah, penting sekali nampak. Jadi saya kerja dengan Pak Ngah saya. Saya tahu kalau saya itu pasti akan dipermainin gitu kan. Tapi saya mencoba siapa saja pekerjaannya dan apa profesinya. Saya pelajari itu dimanapun saya berada. Ada mama saya baru bekerja waktu itu saya kerja terakhir. Ini kejujuran, kalau tidak percaya langsung tanya sama orangnya. Dia mengatakan bahwa tingkah laku aku aneh, unik gitu kan. Tapi dia diam saja, saya diam saja. Saya harus berekspresi supaya orang tidak tahu bahwa saya itu sebetulnya memberikan mereka pelajaran. Nah itu susahnya orang kampung saya itu nggak ngerti-ngerti sampai sekarang, saking bodoh dan tolol begonya orang kampung saya itu. Udah berbagai macam saya berikan ekspresi tapi tidak. Aduh, mesti bilang apa saya? Jadi saya punya kacamata hitam besar. Saya mau ngasih dia kacamata itu bukan karena saya itu dianggap orangnya terlampau lebay dalam bertindak, tidak. Tapi saya melihat bahwa beliau itu sudah hitam, kering, enggak sholat, kemudian pembohong besar. Setelah itu nareseng mulai. Nah, saya kasihan sekali gitu kan. Saya kasih kacamata. Saya dengar kalau dia, oh bagus sekali. Dia bilang, oh tidak bagus. Makanya orang dewasa itu kebanyakan mulutnya suka berbohong. Satu. Yang kedua, saya dinasihati juga oleh Pak Ite saya dan uncu saya. Sehingga ketika saya bangun, kalau kita udah capek-capek kerja, kembur kan lelah kan, pengen istirahat kan, makanya saya tidur 5 menit. Jadi saya diakal-akali lagi. Ini bukan gini, pokoknya aneh-aneh aja gitu kan. Sehingga alam marah, kepatek saya kehilangan sandal sebentar, kemudian uncu saya hampir didebuk oleh pampang atau pamflet yang terpampang saya tegakkan gitu kan. Saya sudah berniat yang macam-macam pasti kena. Sehingga Pak Ngah saya mengakal-akali saya supaya saya tidak kerja lagi. Saya sudah tahu itu sebelumnya itu kan. Tapi saya ikuti saja permainannya itu. Sampai sekarang bila susah sangat mencari pekerja karena karmanya seperti itu gitu. Jadi karma itu pasti ada. Jadi yang mendengar ini bapak-bapak saya, jangan coba mengakal-akali saya. Ya saya cuma di sini sendiri, tapi penurutan saya itu banyak. Ini malaikat, ada jin, ada iblis, ada setan yang sudah saya patuhi, sudah ada yang sudah saya jinakkan gitu kan. Ya kalau nggak percaya ya nanti saya bawalah ke alam lain. Satu saja mungkin tuyul saya pernah lihatkan, atau yang agak jelek sedikit kan sudah kencing-kencingi. Nah seperti itu, kita itu apa adanya saja tanpa ada plaster gitu kan. Ya wanita itu akan terlihat indahnya bukan karena dia punya parfum, kemudian karena pakai beda ini setebal 1 meter gitu, enggak. Tapi memang selayang pandang tapi indah itu saya yang suka, itu wanita yang enggak berlebihan dalam berbusana, kemudian pokoknya cocok lah gitu, merasa cocok. Makanya ada cermin adalah orang yang paling jujur. Kenapa saya katakan cermin itu adalah orang? Karena ketika kita bercermin yang terlihat juga orang. Nah itulah yang hati itu. Jadi kalau anda melihat diri anda jelek walaupun anda cantik, berarti waktu itu hati anda sedang kotor dan lupa kepada Allah dan zikrullah atau kepada Nabi Muhammad. Itu saja tandanya. Mengenai kisah, ya itu adalah karma. Karma itu dalam bahasa Indonesia. Karma itu kan kemuliaan, karoma. Jadi karma itu orang-orang mulia yang telah anda hina, itu anda akan mendapat penghinaan. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu kisas. Kisas itu karma. Artinya kalau tidak kita yang melakukan itu, nanti penyakit itu akan dapat sama orang lain yang pernah mau menyakiti hati kita gitu. Sehingga jujur saja dari 786 orang mantan saya itu kan, selain istri saya, kesemuanya itu mantan saya ada yang sudah nikah, ada yang sudah janda, 100
persen 360 derajat itu mencintai yang namanya Abang Hengki Saputra. Kenapa? Karena mereka itu dulu menghina setelah tapi sekarang aduh sebentar SMS datang, bang maafin, udah dimaafin, udah. Jadi kalau kita jodoh kita pasti ketemu kok. Kalau mengenai cinta juga nggak mau, tapi kalau mengenai pelajaran nah oke lah di SMS atau persahabatan, jadilah persahabatan sebanyak. Jadi yang pertama, kemudian kisah yang kedua, bapak saya itu ya mungkin sebagai pelajaran juga bagi saya. Politiknya halus, tapi banyak penipuannya. Ada maunya, ada dekatnya, pasti ada maunya, gitu. Ada pemberiannya, pasti ada yang ingin diminta, gitu. Nah itulah yang saya alami keluarga saya, kelemahannya seperti itu. Tapi bukan berarti kelemahan saja, di samping kelemahan juga kita melihat positifnya. Bahwa maksud beliau adalah ketika saya seperti ini, apa tanggapan saya itu. Artinya beliau mengajarkan secara tidak langsung, dan waktu itu mungkinlah hati atau lidah beliau digerakkan seperti itu, gitu. Saya terima saja sekarang karena saya sudah memiliki semuanya. Jadi sahabatku, kita itu harus hidup jujur ya, karena saya juga orang pembohong dulu, tapi bohong saya itu bertanggung jawab. Saya juga maling hati, tapi bertanggung jawab. Tapi saya tidak bisa maling untuk orang lain, tapi saya malingnya di rumah. Saya jual beras, besoknya saya nggak pulang, udah jual beras atau padi, saya nggak pulang. Karena saya tahu orang tua saya marahnya paling lama paling 2 hari. Jadi setelah rasa-rasanya keredaan emosi beliau itu udah menurun, saya pulang. Yang aku terus alasannya tepat terus, Mbak, petang jual bare. Biar saya jual, saya beli buku. Ini contoh bukunya. Baru reda, akhirnya selamat, aman. Nah seperti itu, bukan saya gunakan ke hal yang negatif ya. Meskipun saya dulu hobinya PB, point blank, tapi saya disitu mempelajari kenapa dia bisa begini, kenapa orang itu bisa menciptakan komputer yang bisa bermain games. Jadi saya tahu itu sekarang bahwa dalam permainan itu diawali oleh suatu buatan klasik yang seperti mainan robot, mainan pistol, itu menjadi motivasi bagi saya untuk lebih menguasai dunia maya gitu kan. Ya walaupun sekarang Anda sudah tahu siapa saya, yang tidak tahu pasti orang bodoh, dan saya tidak akan mau kenal dengan orang bodoh gitu. Rasakanlah bagi orang yang bodoh, yang saya ingin temannya orang-orang yang pintar saja lah sekarang. Karena dulu saya juga dahulu saya berteman dengan orang bodoh supaya saya terlihat pintar gitu. Tapi sekarang karena sudah pintar, maksudnya pintar dalam mengakali teori baru dan mengakali ilmu secara positif, saya tidak mau lagi berteman dengan orang yang bodoh itu. Jadi Anda yang merasa bodoh, yang tidak mempunyai kelebihan apa-apa, maksud saya yang belum mengetahui kelebihannya, diupayakan banyak bertanya kepada saya, atau jangan mendekat karena Anda busuk. Dia orang busuk itu pasti orang bodoh. Udah saya jelasin, harum harus betul dengan minat iman itu seperti itu. Jadi yang tersinggung ya rasakan saja dan nikmati saja, mulut saya bertubi-tubi menjelaskan kepada dan yang mau mendengarkan menjelaskan. Makanya mereka dipilih sebagai artis itu memang orang pilihan, kemudian selebriti, kemudian penyanyi dan lain sebagainya itu memang orang pilihan, orang menang kuis, menang lomba, sport, education, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian dari segi warming juga seperti itu, pilot juga, semuanya lah. Yang jelas Anda itu harus tahu bahwa jangan pernah mengakal-akali untuk arah negatif apa yang saya sampaikan, tapi akalilah saya dengan arah positif. Ya, kita itu satu harus masa dan satu harus api. Jika Anda api, saya pasti air. Dan jika saya air, Anda pasti api. Seperti itulah kehidupan. Itulah dunia. Kalau tidak percaya, ya udah, terserah, up to you. Dan saya juga tidak peduli, emang Anda siapa? Tapi karena saya ingin berbagi sajalah gitu kan. Makanya sakitnya itu kena pisau itu lebih sakit lagi kalau kena mulut Anda yang dulu kepada saya, tapi saya balas dendamnya hanya dengan merubah diri.
tapi karma itu saja yang datang kepada diri Anda gitu. Assalamualaikum. Aduh, asik kalau jadi orang berilmu ini, bebas tapi terikat. Tetap di jalan rel kereta api, tetap melayang di udara seperti pesawat, walaupun nggak ada rambu-rambu. Tetap seperti mobil dan berhenti di tempat-tempat yang pantas gitu. Dan tetap menjadi sepeda, walaupun lampu merah tidak peduli, tapi mereka juga ada jalannya gitu. Jadi banyak jalan menuju rumah, banyak jalan menuju Hengki. Oke. Wah.